Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Apa kabar semua anak-anak ibu? Saya harap kalian dengan kondisi sehat dan keadaan baik. Nah, jika keluar rumah anak-anak ibu, gunakan masker dan jaga kesehatan ya nak. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang proses produksi. Ibu berharap kalian bisa menyimak video ini dengan baik dan bisa memahami isinya dengan baik. Semangat belajar. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama ada memahami proses produksi, yang kedua pembagian proses produksi. Nah, yang terakhir dapat menjelaskan proses produksi. Nah, materinya akan ibu lanjut. Proses produksi. Dilihat dari caranya, proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu proses produksi pendek. Apakah itu produksi pendek? Nah, proses produksi pendek merupakan proses produksi yang berlangsung secara cepat, menghasilkan barang atau jasa yang dapat segera dinikmati oleh konsumen. Contohnya apakah itu? Nah, proses produksi makanan. Contohnya yaitu seperti makanan ringan, kerupuk atau pembuatan keripik, bahannya dari ubi. Nah, untuk yang selanjutnya ada proses produksi panjang. Proses produksi panjang adalah proses produksi yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. Contohnya, produksi ini adalah pembuatan rumah, barang-barang kerajinan, dan lain-lain. Nah, untuk yang berikutnya ada proses produksi kontinu. Apa sih proses produksi kontinu itu? Nah, di sini diolah secara berurutan melalui beberapa tahapan pengerjaan sampai selesai. Bahan baku akan diolah menggunakan beberapa mesin berbeda hingga akhirnya menjadi barang jadi. Contohnya, proses produksi ini adalah pengolahan gula, pabrik kertas, pabrik karet, dan lain-lain. Nah, di sini sudah jelas ya anak-anak ibu, proses produksi kontinu. Nah, kita lihat saja coba di Rantau Prapat itu ada pabrik karet ya, atau terbuat dia itu bahannya dari getah ya. Nah, yang berikutnya ada D, proses produksi berselingan atau intermittent. Nah, proses produksi berselingan adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi barang jadi. Contohnya, produksi ini adalah pembuatan sepeda, di mana bagian-bagian sepeda mulai dari rangka, roda, jeruji, pedal, dan lain-lain disebut secara terpisah. Nah, anak-anak ibu pasti pernah melihat jenis ini kan, sepeda atau yang dipakai adik-adik kita. Nah, untuk yang berikutnya, yang ketiga itu ada perencanaan produksi untuk mencapai operasional yang efisiensi, efektif, dan ekonomis. Apa sih yang disebut dengan efisiensi itu? Nah, efisiensi adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Nah, apakah itu efektif? Efektif adalah suatu usaha untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan, baik secara personal ataupun perusahaan. Nah, yang berikutnya ekonomis. Pernahkah anak-anak ibu mendengar ekonomis? Pasti tidak asing lagi ya. Nah, ekonomis itu adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Udah jelas ya anak ibu? Nah, selanjutnya perencanaan produksi adalah kegiatan produksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Nah, untuk yang berikutnya itu ada tujuan dari perencanaan produksi, di mana tujuannya itu ada untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Nah, anak-anak ibu, memastikan kuantitas. Apakah kuantitas itu? Kuantitas banyaknya suatu benda atau jumlah sesuatu hal. Nah, sedangkan kualitas tingkatan baik atau buruknya sesuatu hal, kadar, taraf, derajat, mutu, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya itu ada poinnya, untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan atau disebut dengan demand forecasters. Nah, untuk yang terakhir ini, untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan, ya. Nah, untuk yang B, manfaat perencanaan produksi. Manfaat, ya. Perencanaan produksi yang dilakukan dengan baik akan dapat memastikan proses produksi berjalan dengan lancar sehingga memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan atau organisasi seperti berikut. Nah, di sini ada poin-poinnya ya anak-anak ibu. Organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Nah, yang berikutnya ada pemasok. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong, sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Pemasok. Nah, ibu jelaskan apakah itu pemasok. Pemasok adalah suatu individu, kelompok menyediakan kebutuhan sumber daya bagi perusahaan seperti bahan baku, ya. Nah, untuk yang berikutnya, dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu ada 5 cara menghemat biaya produksi. Apa sajakah itu? Yang pertama, merencanakan kebutuhan bahan baku. Yang kedua, ada efisiensi penggunaan bahan baku. Nah, yang ketiga, melakukan perawatan peralatan produksi. Nah, yang terakhir ada menekan biaya overhead produksi, ya. Nah, sampai di sini materi ibu, semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semua ya. Nah, untuk yang ibu jelaskan hari ini tolong diringkas ya anak-anak ibu. Ibu tunggu catatannya ya. Semangat belajarnya, jangan malas-malas di rumah ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.